Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta bersemangat di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Barnabas Merico OFM. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Merico yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai. Bagaimana kabar Romo? Kabar baik. Baik. Sehat Romo ya? Sehat, baru sudah Paskah kan? Ya, puji Tuhan Romo. Romo terima kasih sudah bersedia menemani sahabat Oase Rohani Katolik dalam acara ORK hari ini Romo. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik, percayakan masa lalu pada belas kasihan Tuhan, masa kini pada kasih-Nya, dan masa depan pada pemeliharaannya. Demikian kata bijak dari Santo Agustinus. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali acara kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Merico. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita memulai permenungan ini dengan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau senantiasa menyertai kami, melindungi, menjaga, dan memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani hidup kami, terutama menjalani tugas-tugas panggilan kami dalam mewartakan kabar gembira-Mu. Berkenanlah hadir dalam acara renungan Oase Rohani Katolik ini, agar kami semua dapat menjalani dan menangkap pesan penyertaan-Mu, dan hidup kami semakin dekat padamu dan mengalami kasih setia-Mu senantiasa. Semoga rahmat kebangkitan-Mu yang baru kami rayakan, sungguh-sungguh kami rasakan dalam seluruh perjalanan dan karya kami. Demi Kristus Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah bertepuk tanganlah, hai segala bangsa, bersoraklah bagi Allah dengan suara gembira. Haleluya. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28 sampai 38. Dalam perpisahan dengan para penatua jemaat dari Efesus, Paulus berkata, "Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan berkuasa pula menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan,
adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena Paulus katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mengantar dia ke kapal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan dunia, bernyanyilah bagi Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan dunia, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermazmurlah bagi Tuhan, bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuatan Allah. Hai kerajaan-kerajaan dunia, menyanyilah bagi Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuatannya di dalam awan-awan. Terpujilah Allah. Hai kerajaan-kerajaan dunia, menyanyilah bagi Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19 yang akan dibacakan oleh Romo Meriko untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi murid-murid-Nya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu. Aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Meriko untuk kita semua. Silahkan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan 2 bacaan. Yang pertama adalah dari Kisah Rasul. Paulus menjumpai umat yang ternyata sudah lama ditemani, diajarinya. Sudah lama diarahkannya terus-menerus kepada Tuhan. Warta gembira dari bacaan pertama Kisah Rasul ini adalah bahwa Rasul Paulus dalam perpisahannya dengan para penatua jemaat memperteguh, menghibur juga mereka. Karena ternyata Paulus mengetahui bahwa penatua dan jemaat-jemaat itu mengalami juga kesulitan dalam menghidupi iman mereka. Seperti tadi dikatakan bahwa ada di antara mereka yang menjadi semacam pengkhianat, yang melawan, menentang, menghalang-halangi karya mereka dan hidup rohani mereka. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa kalianlah yang dipilih oleh Allah untuk menjaga, untuk menggembalakan kawanan jemaat yang diberikan kepada mereka ini. Kalian harus senantiasa menunjukkan kedekatan kalian. Nah, Paulus dalam hal ini mengajak para penatua itu supaya pertama menyadari bahwa hidup mereka ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Walau situasi apapun, mereka selalu ditemani. Dan Paulus juga mengingatkan bahwa di dalam hidup mereka itu, mereka harus waspada, berjaga, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka harus selalu berserah kepada Tuhan, berdoa, dan bekerja dengan keras. Paulus juga mengingatkan bahwa dalam menemani, mendampingi, meneguhkan jemaat gembalaan mereka itu, mereka harus diingatkan untuk menjadi orang yang pertama dekat dengan Tuhan, hangat dengan Tuhan, dan dengan demikian mereka tidak akan mudah tergoyah, tidak akan mudah jatuh, tidak mudah tergoda. Juga Paulus mengingatkan kepada para penatua itu supaya dalam pelayanan itu, dalam penjagaan, dalam menasihati jemaat gembalaan mereka itu, supaya mengajar mereka untuk hidup mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak memberatkan kehidupan orang lain. Kehadiran penatua, pelayanan mereka haruslah membebaskan, meringankan, dan bahkan meluputkan mereka dari segala dosa, dari kekurangan-kekurangan hidup yang lain, dan membangun suatu jemaat yang bersemangat pelayanan, bersemangat kegembalaan, berani mengorbankan diri, berani menderita, seperti Paulus mengalami penderitaan karena mewartakan kabar gembira itu. Nampaknya pada masa kita ini pun, teman-teman sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pengalaman Paulus ini masih baik untuk kita. Karena kita juga dalam hidup kita juga sering mengalami kesulitan, tantangan, bahkan kadang-kadang godaan ya teman-teman. Maka kita harus selalu pertama perkuat diri, jaga diri, dan selalu berserah kepada Tuhan, kemudian tunjukkan kegigihan kerja keras. Baik itu dalam mewartakan kabar gembira maupun dalam perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan kesejahteraan, kedamaian, dan sukacita bagi kita. Teman-teman yang terkasih, saya kira itu yang perlu kita renungkan dan perlu kita menjadi spirit hidup kita, jiwa, semangat kegembalaan yang berani berkorban itu. Terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat menjadi pegangan kita dalam pelayanan untuk terus rela berkorban, Romo? Pertama teladan Paulus itu tadi ya, berani. Pertama berani. Berani karena merasa mengalami Tuhan dalam hidup. Pengalaman akan Tuhan itu penting sekali, membuat kita yakin bahwa kita mampu
melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan itu. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana cara kita menahan pikiran agar kita dalam pelayanan kita tidak mengharapkan timbal balik, Romo? Itu tadi apa yang Paulus bagus sekali ya, semangat lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Itu menyatakan bahwa dari kitalah kehadiran kita harus menjadi kegembiraan, meringankan beban orang lain dan tidak membuat mereka malah susah dengan kehadiran kita. Justru kehendak Tuhan dalam pewartaan kabar gembira ini kan sifatnya membebaskan, melegakan, dan meluruskan perjalanan gitu. Ya, terima kasih Romo. Berarti kita perlu pengorbanan, tidak mengharapkan timbal balik, mau lebih baik memberi daripada menerima ya Romo ya. Betul, pengorbanan itu mengandaikan suatu tanpa pamrih. Ya. Kita tidak mengharapkan. Bahkan kita justru yang harus membawa sesuatu apabila mereka tidak mempunyai. Kita membantu mereka, kita membangkitkan, membuka mata, hati, pikiran mereka untuk sesuatu yang baru yang sungguh-sungguh diperlukan. Bagaimana Paulus pada saat itu mengajak orang-orang untuk ikut juga dalam pelayanannya dan tanpa rasa pamrih gitu Romo, rela berkorban. Ya, itulah Paulus mengungkapkan hatinya yang terdalam dan menunjukkan bahwa ada di dalam relung hatinya yang terdalam jemaat yang dia bimbing, yang dia bina. Dan dia tunjukkan bahwa dia senang, dia bergembira dengan mereka yang dia hadapi, mereka yang diberikan tugas oleh Tuhan supaya mereka didampingi, mereka dibina. Dan karena itulah ketika perpisahan itu, ia memberikan nasihat. Jagalah dirimu, jagalah gembala, jemaat gembalaanmu. Itu semangat Paulus. Ya, terima kasih Romo. Paulus sangat bersemangat sekali mengajak orang-orang untuk ikut dalam pelayanan dia ya Romo ya. Betul. Dengan rasa tanpa pamrih dan rela berkorban. Maka menangislah mereka terseduh-seduh memeluk Paulus. Mengapa mereka semua menangis terseduh-seduh Romo? Itu menunjukkan bahwa pertama mereka sudah sangat dekat dan merasa bahwa Paulus memang melakukan perbuatan pendampingan, penyertaan, dan memberikan apa yang mereka butuhkan, yang mereka perlukan. Jadi Paulus nampaknya orang yang membaca tanda-tanda kebutuhan dari umatnya. Sehingga begitu dia datang, dia berbicara, dia mengajar, dia diterima. Dan ketika mau perpisahan, tentu saja rasa berat untuk berpisah itu. Karena hati sudah ada terjalin. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Berarti umat saat itu sangat mencintai Paulus. Betul. Ya. Begitu Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat oase rohani Katolik dari bacaan pertama hari ini Romo? Saya kira itulah terutama untuk sahabat-sahabat orang muda oase rohani Katolik. Milikilah jiwa Paulus. Berani. Memang Paulus dulu orang yang berdosa. Iya. Tapi karena sentuhan Tuhan, karena dibuka oleh Tuhan hatinya, dia menjadi orang bertobat dan mengubah dirinya, betul memberi diri. Semangat memberi diri dan untuk mengubah sesuatu dalam hidup kita dan ikut serta. Maka kita mengajak teman-teman, sahabat oase rohani Katolik, orang-orang muda supaya mau terlibat. Ikut. Jangan hanya menonton. Dan jangan cuek. Beranilah. Dan hadapi apa yang ada di depan mata kita. Tidak melarikan diri. Paulus begitu berani. Keberaniannya karena merasa disertai, disemangati oleh Tuhan. Itu. Romo, di dalam kehidupan kita, di dalam menggereja ada ketua-ketua lingkungan dan koordinator-koordinator wilayah yang juga melakukan pelayanan harus dengan rasa tanpa pamrih dan rela berkorban Romo. Betul. Adakah pesan-pesan Romo untuk para ketua lingkungan dan para koordinator wilayah Romo? Ya, saya ini de facto memang hidup dalam pelayanan bersama dengan teman-teman itu tadi. Ya. Ketua wilayah, lingkungan, koordinator, ketua-ketua seksi. Apa yang saya ajak kepada mereka?
itulah kita turun terlibat bersama-sama. Jangan memperhitungkan siapa bisa beri lebih banyak, tapi ikuti bersama-sama dulu, terjun, terlibat, dan membaca apa kebutuhan umat. Dan menghargai karya satu sama lain. Lihat bahwa Tuhan bekerja, tangan Tuhan bekerja pada orang lain, pada sahabat-sahabat kita. Orang-orang yang ditentukan dipilih menjadi pengurus-pengurus umat itu tadi. Itu adalah tangan-tangan Tuhan yang siap bekerja sama dengan kita. Ya. Terima kasih Romo. Kadang-kadang sulit sekali mencari pengurus lingkungan dan koordinator wilayah. Mereka kadang-kadang menolak Romo. Betul. Tidak mau melayani dengan sungguh-sungguh begitu Romo. Bagaimana agar kita dapat dengan mudah mendapatkan ketua lingkungan dan koordinator wilayah Romo? Kebetulan pengalaman saya. Saya dengar-dengar misalnya dikatakan, oh dia tidak mau. Lalu saya dekati. Ayo kita. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Tidak usah takut gagal. Tidak usah takut ditolak. Tidak usah takut dikritik. Kita sama-sama belajar. Tidak ada orang yang tiba-tiba pandai. Kita harus belajar. Dan umumnya memang mereka kalau sudah didekati oleh pastor, entah terpaksa di dalam, saya tidak tahu juga. Tapi mereka menerima. Saya mencoba pastor, katanya. Memang saya sebenarnya sibuk, tapi saya mau juga. Mudah-mudahan nanti saya bisa membagikan waktu. Itu biasa yang saya alami dengan mereka. Harus ada pendekatan juga dari Romonya, Romo ya, agar mereka mau untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan bagian pertama ini dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Masih ada bersama kita Romo Barnabas Merico EFM dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Merico dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Bagi Anda yang mau bertanya, mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda semua dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita kembali ke Romo Merico untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silakan Romo. Terima kasih, selamat pagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan bacaan Injil tentang Yesus yang berbicara tentang kesatuannya dengan Bapa, yang ingin menjadi model kesatuan murid-muridnya juga dengan dia sendiri. Dan kesatuan itu menggambarkan kesatuan dengan utuh dengan Allah Bapa itu. Dan karena itulah kalau kita mendengar intinya adalah Yesus berdoa agar para murid dilindungi, dijaga, dan ditemani. Nah, kita tahu para murid kan orang-orang yang bertugas untuk melanjutkan pewartaan Tuhan Yesus. Dan menghadapi situasi keadaan yang kadang-kadang berat. Kadang-kadang bukan hanya berat tapi kritis, tantangan zamannya. Nah, terutama kita para murid Kristus pada masa kini, kita memerlukan pertama apa yang perlu kita wartakan, yang harus kita wartakan dari Tuhan. Yang kedua, kita memerlukan kekuatan kita, keamanan kita, kekuatan kesabaran, keuletan kita. Itu semua hanya bisa kita dapat dari Tuhan Yesus. Karena itulah yang mendengarkan firman-Nya, yang menerima Dia, kita akan menerima kekuatan, menerima perlindungan, penjagaan, dan sesuatu yang sungguh-sungguh berguna bagi pewartaan kita. Dan kita yang menyatakan diri menjadi murid Kristus,
menjadi terbuka akan Tuhan di dalam hidup kita. Itu pertama, Bu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan para muridnya. Tapi tentu dengan selalu konsekuensi bahwa para murid pun dan kini kita pun selalu harus menghubungkan diri dengan Tuhan Yesus. Menghubungkan diri, menyatukan diri dengan Kristus itu dengan banyak cara. Berdoa. Maka sebenarnya Yesus yang mendoakan para murid itu adalah mengajar kita bahwa dengan Tuhan kita mesti selalu berpasrah, berserah diri, dan selalu mencari kehendak-Nya. Dalam pengalaman Santo Fransiskus dari Assisi yang kami ikuti spiritualitas hidupnya, dia selalu, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki aku perbuat. Kita ingin berbuat selalu menurut kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan berada di dalam Tuhan. Nah, itulah yang bagi kita, terutama dalam menghayati iman kita pada zaman ini, arah yang jelas bahwa kita mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Dan orang yang berkeinginan, berkehendak melakukan kehendak Tuhan itu pasti dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam pembelaan Tuhan. Dan itulah makna dari doa Yesus yang menyatakan bahwa Dia selalu menjaga, melindungi. Dan kita harus selalu pergi kepada Dia, sumber penyelamatan, sumber hidup kita, kekuatan dan keselamatan kita itu. Demikian. Terima kasih Romo. Romo, apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam tugas kita melanjutkan misi Kristus di dunia ini, Romo? Harapan Tuhan Yesus, harapan gereja sekarang ya kepada kita ialah menghidupi spiritualitas pelayanan dan penyelamatan Tuhan Yesus. Itulah yang ditunjukkannya ketika Dia berkarya di dunia. Tidak ada untuk kepentingan dirinya, tetapi hanya untuk kepentingan keselamatan manusia. Yesus yang adalah Sang Sabda, yang berkenan turun ke dunia menjadi manusia, hanya karena mencintai kita. Nah, kita pertama yang mengimani Dia, dan kita yang juga bertugas untuk mewartakan kabar gembira karya keselamatannya ini, haruslah mengikuti semangatnya. Semangat berkorban. Sama seperti tadi kita mengenal Paulus mau berkorban untuk karya keselamatan. Kita juga mau berkorban, mau rendah hati, turun tangan, berpartisipasi dalam pelayanan ini. Terima kasih Romo. Apakah dengan komuni berarti kita menjadi satu dengan Kristus, Romo? Betul. Komuni itu bukan hanya simbol ya, bukan hanya tapi memang di dalamnya semangat dan kekuatan komuni itu, disitulah kekuatan kita. Kristus hadir di sana, kita hadir di sana bersatu di dalam Dia. Nah, bahkan di dalam komuni kudus itu yang kita terima ialah Yesus menyatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi keselamatanmu. Maka kita masuk di dalam suatu komuni, baik itu komuni dalam arti persatuan maupun mengambil komuni kudus, menyantap komuni kudus, kita masuk dalam komunio, persatuan dengan Tuhan. Persatuan dengan Tuhan ini akan menguatkan kita apabila kita menyadari dan bertindak berlaku sesuai dengan kehendak-Nya itu. Terima kasih Romo. Berarti komuni itu memperkuat persatuan kita dengan Kristus, memperkuat persatuan, merekatkan dengan Kristus. Dan juga memberanikan. Memberanikan kita semua untuk menghadapi apapun yang ada di dunia ini. Romo, apa yang seharusnya kita lakukan setelah kita menerima tubuh Kristus, Romo? Pertama, kita mesti bersyukur. Berdoa supaya dengan menerima tubuh Kristus itu kita
tetap tinggal di dalam Dia, tetap hidup di dalam Dia, hidup karena Dia, dan hidup untuk Dia terus menerus itu. Makasih Romo. Romo, dikatakan dalam bacaan Injil bahwa mengikutinya berarti kita berada di bawah lindungannya, nyaman dan penuh sukacita. Tapi seperti pada bacaan pertama mengatakan akan ada banyak pengorbanan. Itu bagaimana Romo? Jadi itu benar. Tapi Kristus kan sudah mengatakan, Pak, aku harus melalui penderitaan untuk bangkit dan mulia bersama dengan orang-orang yang diserahkan kepadaku. Memang tadi kan dikatakan juga, Pak, mengapa Yesus ditolak? Mengapa juga kita ditolak? Karena kita dan Yesus adalah orang-orang yang bukan dari dunia kita ini, yang dunia yang tidak memikirkan kebaikan, tidak memikirkan persatuan, tidak memikirkan komunio, tapi dunia yang kerap kali adalah dunia kerakusan, ketamakan, kekuasaan, penindasan. Nah, Yesus datang untuk menghimpun semua orang supaya mengalami kedamaian itu. Nah, tentu saja akan ditentang dan akan mengalami kesulitan apabila kita menyerukan kehadiran, ajaran, dan perbuatan teladan-teladan Yesus. Tapi kita tidak takut. Karena kebahagiaan yang disediakan karena menderita, mengikuti dan menjalankan Kristus, ajaran Kristus itu, justru itulah kemuliaan surgawi yang mau kita capai. Terima kasih Romo. Berarti kita juga akan mendapatkan suatu saat kebahagiaan, penuh sukacita melalui pengorbanan yang kita lakukan ya Romo. Ya. Romo, adakah pesan-pesan Romo untuk sahabat Oase Katolik dari bacaan Injil hari ini Romo? Dari bacaan Injil ini saya mau mengajak dan menyatakan kepada sahabat Oase Rohani Katolik. Karena pada zaman ini ada kecenderungan orang atau ada keadaan yang orang mudah meminta jalan pintas, mengikuti jalan pintas. Tidak mau kerja keras, tidak mau berjuang, tapi ingin langsung senang, tidak ada perjuangan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Jadi kita menyatukan diri dengan Kristus dalam penderitaan, dalam kemuliaannya setelah kebangkitan. Dan itulah yang membuat kita akan mampu menjalani hidup kita. Walaupun berbeda, walaupun bertentangan, walaupun dilawan oleh banyak orang. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Merico untuk kita semua. Maka dengan ini acara kita siaran Oase Rohani Katolik cukup sudah sampai di sini. Maka Romo Barnabas Merico EFM dan saya Bernard Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Merico. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang maha baik, Bapa telah mengetahui kami, terutama generasi pada masa kini, yang tidak terlalu mudah untuk menjalani panggilan hidup rohani kami. Maka kami mohon agar semangat bacaan-bacaan pada hari ini, renungan-renungan liturgi ini menguatkan kami untuk berani seperti Rasul Paulus, agar apa yang didapatkan yang baik dari Tuhan dibagikan, diberikan, dilimpahkan kepada orang lain. Dan semoga semangat berkorban, semangat mencintai dan semangat bersatu akan tumbuh dan berkembang dalam diri kami, terutama orang-orang muda, agar kami dapat pertama-tama menghidupi iman kami dengan kokoh dan kuat, dan ikut terlibat dalam pewartaan kabar gembira, dalam pelayanan kami, dalam keterlibatan kami sehari-hari, terutama bagi mereka yang
tidak mampu, mereka yang terpinggirkan, dan mereka yang menderita dan yang sakit. Tuhan, semua ini kami serahkan padamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai berjumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.